Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini perkenalkan saya Farah Diba. Nah, kita ini dari Golkar 2024. Untuk hari ini kita ada kegiatan nih namanya Bahas Pilpres yang dinaungi oleh Yellow Movement by Golkar 2024. Sebelumnya izin saya perkenalkan, di sini ada 3 narasumber kita, tentunya narasumber terbaik pilihan kita dari Kota Bandung. Izin di sini ada Kang Yogi Suprayogi. Selamat sore Kang. Nah, beliau ini merupakan pengamat kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran. Selanjutnya ada Dr. Haji Edwin Sanjaya SEMM. Assalamualaikum. Kang Haji Edwin ini panggilan sapaan dari masyarakat Kota Edwin aja. Kang Edwin. Beliau ini merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kota Bandung dan dan pimpinan DPRD Kota Bandung. Nah, selanjutnya ini ada pemimpin muda dari Kota Bandung, ini ada Kang Bena Aji. Selamat sore Kang Bena Aji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Kang Bena Aji ini merupakan Sekretaris DPD KNPI Kota Bandung, teman-teman. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai ya, Kang. Izin. Nah, jelang Pilpres 2024 ini situasi politik kan kian memanas nih kan. Kemudian kita juga tahu, kita juga ingin tahu nih bagaimana sih potensi Partai Golkar di Kota Bandung terkait persiapan dan segala macamnya untuk menjelang Pilpres Pemilu 2024. Kemudian terlebih Partai Golkar juga sudah lolos verifikasi untuk mengikuti pemilu. Nah, dan di Partai Golkar sendiri juga ada Pak Ketum Erlangga Hartarto. Nah, kita juga ingin tahu, nanti kita akan mengulik nih di dalam diskusi ini. Izin, mungkin saya mau ke Kang Yogi dulu. Nah, Kang Yogi, menurut Kang Yogi, bagaimana sih situasi politik dan sosial ekonomi menjelang pemilu 2024 tadi? Ya, jadi kalau kita lihat konstelasi kan sekarang sebenarnya apa disebutnya tahapan pemilu itu sekarang sudah mulai ya. Nah, salah satunya kemarin verbal ya, Kang Edwin ya, Golkar itu sudah masuk, dan kemudian yang harus dipersiapkan ini bukan akhir sebetulnya Kang Edwin, ini baru mulai, gitu. Gongnya baru mulai. Nah, harus melahirkan berbagai macam kegiatan atau kebijakan ya, yang menurut saya bisa ditawarkan ke beberapa generasi. Jadi karena kita lihat sekarang itu kan kita 2045 itu kan kita menghadapi yang namanya bonus demografi, dan bonus demografi ini yang mayoritas akan diisi oleh anak-anak muda. Tapi saya pikir saya beberapa kali diundang oleh teman-teman Golkar itu sudah mulai membranding diri lah ya. Kalau dulu kan Golkar itu ya Kang Edwin, di zaman saya masih 98 itu kan menjadi enemy of public gitu ya. Tapi sekarang dia bisa bertransformasi menjadi satu partai yang menengah gitu ya, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri, dan saya lihat para politisinya juga sudah mulai banyak pembelajaran. Kemarin misalnya ketumnya sempat kena, terus apalagi turbulence di dalam, dan mereka saya pikir partai yang sudah cukup matang. Tapi memang sekali lagi voters itu, pemilih itu akan melihat program apa yang ditawarkan, target grupnya siapa. Karena kalau kita lihat di 2025 nanti target grup kita itu adalah anak-anak muda. Nah, segmen ini memang yang harus diperkuat. Bahkan saya sudah sempat diundang oleh teman-teman Golkar itu terkait dengan generasi Y dan generasi Z ya. Nah, ini harus diperkuat juga. Mungkin di generasi Z ini berapa persen materi kampanye gitu ya. Saya sempat buat satu riset tentang survei kebijakan yang paling bagus untuk media kampanye gitu ya. Nah, yang paling bagus itu memang hampir 40% menyatakan dia harus di dalam media online. Karena kita sekarang adalah pengguna media online. Tapi jangan lupa juga, Golkar itu banyak di segmen generasi X. Nah, generasi X ini yang dulu hidup di zaman Orde Baru gitu ya. Di zaman termasuk saya. Nah, termasuk itu. Nah, itu juga memang harus di-maintain. Dia tidak bisa menggunakan media online. Dia harus saya sebutnya ada serangan darat, laut dan udara. Nah, serangannya itu adalah serangan darat gitu. Serangan darat itu medianya yang spanduk dan sebagainya. Tetapi sekali lagi memang ini perlu concise. Concise itu adalah harus saling mengisi antar lintas generasi ini, karena target mereka itu kan harus di 3 besar ya. Nah, ketika di 3 besar ini saya lihat kan sekarang masih antara 3 dan 4 dan 5 lah gitu ya. Nah, ini memang harus menawarkan berbagai macam kebijakan untuk masuk di top 3 gitu ya. Nah, di top 3 ini memang kerja keras. Golkar saya pikir partai yang banyak sekali pembelajaran, dan pembelajaran ini termasuk tadi kita harus mencari pemilih cerdas. Nah, pemilih cerdas itu materi-materi kampanyenya yang
masuk gitu ya, yang sesuai dengan kebijakan di zamannya. Gitu. Terima kasih Kang. Nah tadi kita udah dengar juga kata Kang Yogi ini harus ada pemilih cerdas, kemudian juga Golkar ini dipenuhi dengan anak-anak muda. Nah saya mau langsung ke Kang Benny nih. Kang Benny izin, menurut Kang Benny apa sih isu anak muda hari ini di Kota Bandung, Kang? Oke, terima kasih. Pertama-tama mungkin saya merasa terhormat dan bangga berada satu forum dengan dua guru saya. Yang satu guru akademik, Pak Yogi, Prof. Yogi, kebetulan pembimbing S1 S2 oleh beliau, dan guru politik saya, ketua saya juga di Golkar Kota Bandung, Kang Haji Edwin Sinjaya. Jadi sebuah kehormatan, terima kasih sudah mengundang dan bisa duduk satu forum dengan dua guru saya. Nah, terkait tadi isu anak muda di Kota Bandung, sama lah seperti kota-kota besar pada umumnya. Yang paling menonjol itu biasanya kan isu terkait lapangan pekerjaan, isu kesehatan, fasilitas kesehatan, dan isu kesenjangan sosial. Ada 3 poin utama yang saya cermati dari permasalahan atau isu-isu yang memang menarik bagi anak-anak muda di Kota Bandung dan kota-kota besar lainnya. Terkait isu lapangan pekerjaan, ini memang menjadi isu yang krusial, di mana kan anak-anak muda di kota besar itu hobinya nongkrong, ngopi gitu ya, dan lain sebagainya lah. Memang diperlukan adanya pemerataan lapangan pekerjaan yang memang dibuat formulasi kebijakannya oleh salah satunya oleh Dewan ya, ada pimpinan Dewan sudah merumuskan mungkin beberapa kebijakan untuk nanti ditawarkan ke eksekutif, ke Pak Wali Kota. Ya, syukur-syukur nanti ke depan Wali Kota Bandung dari Golkar, jadi supaya isu anak mudanya lebih kentara. Karena Golkar ini yang saya rasakan, yang saya amati selama kurang lebih 10 tahun mungkin saya berkecimpung di keluarga besar Golkar. Golkar itu tidak pernah kehilangan anak muda karena proses rekrutmen regenerasinya natural. Golkar itu memiliki hasta karya dan ada 7 sayap Golkar yang memang terhimpun di bawah Golkar, dan itu proses rekrutmen kaderisasinya berjalan, regenerasinya natural gitu. Kalau partai-partai lain mungkin sekarang menawarkan open rekrutmen dengan gaya-gaya yang kekinian, di Golkar itu nggak perlu, natural mereka berjalan alami. Seperti saya mungkin di salah satu sayap Golkar dan di hasta karya di Kosgoro sama dengan ketua, prosesnya berjalan natural. Proses seleksinya juga natural, sehingga input nanti mereka menjadi kader partai di Golkar itu sendiri tidak sulit. Golkar mencari kader-kader muda. Saya juga ada kredit poin apresiasi ke Kang Haji Edwin selaku ketua Partai Golkar Kota Bandung, di mana pada 2020 kemarin setelah musda beliau menang menjadi ketua Partai Golkar, menarik, meng-hiring generasi mudanya luar biasa. Hampir 50% mungkin ya Kang Haji, generasi muda yang masuk ke kepengurusan Golkar Kota Bandung hari ini luar biasa. Bendaharanya usianya masih 33 tahun. Pengurus hariannya saya termasuk salah satu pengurus harian yang diajak oleh beliau masuk, juga usianya masih sangat muda. Dan artinya di sini Golkar concern terhadap isu anak muda, dan harapan kami ya nanti Indonesia Golkar bisa berkuasa lagi, memegang tampuk kekuasaan. Begitupun Kota Bandung, Golkar bisa berjaya lagi di Kota Bandung. Terima kasih Kang Bena. Izin kita ke Pak Ketua ini. Kang Edwin, menanggapi isu anak muda untuk Partai Golkar sendiri, apa sih visi Partai Golkar untuk terkait dengan isu anak muda, isu ekonomi dan transformasi sosial ekonomi? Bagaimana? Silakan. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih juga nih atas kesempatan yang diberikan oleh Yellow Movement ya. Dan mudah-mudahan kegiatan pada sore hari ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa, tidak hanya bagi kita, tapi Partai Golkar, tapi juga bagi masyarakat umum. Pertama begini, kalau kita bicara kenapa Golkar concern terhadap isu anak muda, tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Yogi bahwa sebetulnya isu bonus demografi ini sudah berjalan sekarang. Sudah berjalan sekarang. Kalau saya merujuk kepada hasil sensus Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2020, penduduk Indonesia itu kan 270 juta kurang lebih. Nah, dari 270 juta itu yang menarik, sekitar 70%-nya saat ini sudah masuk usia produktif. Usia produktif itu dari usia 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Yang lebih menarik lagi, dari jumlah 70% itu ternyata sekitar 53%-nya mereka masuk ke dalam kategori usia generasi milenial dan juga usia generasi Z.
Siapa milenial? Saya termasuk. Mohon maaf, saya ini termasuk. Saya masuk generasi X. Milenial itu yang lahir tahun 80 sampai dengan 96. Ya. Lalu sedangkan generasi Z yang lahir tahun 97 sampai dengan tahun 2012. Dan mereka lah yang sekarang menjadi mayoritas di negeri kita saat ini. Termasuk juga di Kota Bandung, ternyata nggak terlalu jauh kalau dilihat persentasenya. Generasi Z dan generasi milenial ini, generasi milenial atau Y ini kurang lebih sekitar 53%. Jadi kita memang mau tidak mau harus concern terhadap anak-anak muda ini. Dan betul seperti disampaikan oleh Dinda kita, ya alhamdulillah kita secara natural ya, bahkan dengan kegiatan-kegiatannya sebetulnya sudah menyentuh anak-anak muda ini. Hanya mungkin perlu lebih dipublish, ya. Mungkin perlu juga diekspos gitu ya, supaya masyarakat tahu bahwa Golkar bersama-sama dengan anak-anak muda. Tahun 2024 mau nggak mau kalau kita mau menang melaksanakan misi partai ya kita harus menyentuh anak-anak muda ini. Walaupun bukan berarti yang usia di atas mereka juga kita tinggalkan, tidak semuanya juga tetap kita garap. Golkar ini kan terkenal punya catur sukses dulu. Catur sukses itu sukses konsolidasi, sukses kaderisasi, sukses pemenangan pemilu, dan sukses pencapaian kebijakan publik. Nah, hasil munas yang lalu ini sudah dikembangkan menjadi panca sukses. Kalau awalnya catur sukses, sekarang sudah menjadi panca sukses. Apa yang dimaksud dengan panca sukses? Satu, tidak hanya sekedar sukses konsolidasi, tapi juga transformasi partai menjadi partai yang modern. Terus yang kedua, sukses kaderisasi dalam membentuk kader-kader partai yang handal, unggul, berkualitas, mereka memiliki kompetensi dan sekaligus juga loyalitas terhadap partai. Lalu yang ketiga, sukses pencapaian visi Indonesia Maju selaras dengan visi negara kesejahteraan tahun 2045. Nah, ini perlu saya sampaikan kenapa, supaya masyarakat luas juga tahu bahwa Golkar ini memiliki roadmap yang jelas, memiliki blueprint yang jelas untuk pencapaian-pencapaian ke depan. Kan saat ini kita sedang menjalankan juga isu SDGs ya, Sustainable Development Goals ya, pembangunan yang berkelanjutan. Apa tuh? Di bidang ekonomi, pengentasan kemiskinan, isu-isu lingkungan, termasuk juga hak asasi manusia dan kesetaraan. Dan karena juga tentu berkaitan dengan anak-anak muda. Nah, Golkar sudah memiliki blueprint ke arah sana. Yang keempatnya, sukses di dalam pencapaian demokrasi. Ya, kita juga ingin. Jadi Golkar bukan hanya sekedar menang, tapi bagaimana demokrasi ini menjadi sebuah alat yang diakui bersama oleh rakyat Indonesia di dalam mencapai tujuan bangsa, yaitu kesejahteraan tadi. Dan yang kelima, sukses untuk pemenangan pilkada dan terutama pemilihan presiden serta pemilu legislatif tahun 2024. Jadi ini semuanya dilakukan secara komprehensif dan antara satu dengan yang lain misi-misi tersebut. Terima kasih Kang Udin. Ini kita tadi kan sempat di sini juga upaya-upaya Partai Golkar menjelang pemilu dan Pilpres 2024. Kang Yogi, terkait Pilpres Kang Yogi, di sini Partai Golkar sendiri ada Ketua Umum Pak Erlangga. Nah, beliau juga sebagai Menko Perekonomian seperti yang kita ketahui. Kang Yogi, kira-kira upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi ini sudah optimalkah atau mungkin ada masukan atau bagaimana Kang? Iya, ini saya juga mengkritisi ya berbagai macam kebijakan yang dilakukan oleh Pak Menko ya terkait Pak Erlangga untuk nanti jadi pencalonan, karena kan image itu akan selalu menempel kepada personal. Nah, ini terkait dengan berbagai macam kebijakan reaktivasi ekonomi terutama. Nah, reaktivasi ekonomi itu kan saya melihat justru misalnya contoh di Kota Bandung. Nah, sekarang itu banyak misalnya saya nggak tahu, 2023 itu adalah pertarungan Golkar kalau misalnya. Kan Pak Jokowi menyampaikan akan ada kegelapan, apalah dan sebagainya. Nah, ini kuncinya ada di Pak Erlangga Hartarto. Seinovatif apa beliau akan mengeluarkan berbagai macam kebijakan di situ. Karena kalau kita lihat kami ya misalnya di daerah ini kan mengharapkan sekali ada berbagai macam inovasi ekonomi gitu ya. Misalnya contoh ya, Kota Bandung itu kan kita sekarang terkenal dengan kota jasanya.
kemarin ketika masa pandemi kayak terlalu dikoreksi kalau saya salah kan, tapi kita tuh jatuh tuh dari sektor jasa, pendapatan hotel habis, ekonomi kreatif habis semua. Pun sempat ada yang di balai kota itu ya, mohon maaf ya, mau bunuh diri tuh. Nah itu kan itu sebuah anti klimaks itu harus ada gitu. Jadi jangan sampai orang ada masuk lagi, apalagi di 2023 ini ancaman punten ya, karena ada perang juga Ukraina, Rusia, banyak lah variabel. Yang ini jadi pertaruhan. Kalau Pak Erlangga bisa keluar dari itu, saya pikir tidak ada persoalan dari masalah pencalonan beliau. Karena sekali lagi pertarungan itu di 2023. 2023 itu kan semua memprediksi akan kita mengalami resesi. Nah yang kedua ini terkait dengan proses pencalonannya Pak Erlangga. Nah Pak Erlangga juga sebagai manifestasinya Golkar, kita harus memperlihatkan saya melihat mensosialisasikan beliau sebagai pimpinan itu, apalagi kalau kita lihat di dalam angka-angka survei itu kan belum terlalu besar Pak Erlangga. Dan ini menurut saya tim di lapangnya harus kuat, Golkarnya harus mulai membranding beliau. Karena kan banyak juga sekarang Golkar mau mencalonkan siapa. Nah kalau nama Pak Erlangga akan naik, ya tadi harus satu suara semua, harus mengeluarkan itu. Jadi bahkan kan ya kalau secara ada beberapa buku tuh ya, ini bukunya yang ngeri-ngeri sedang. Bukunya misalnya Mein Kampf tentang dari Hitler gitu. Dia ceritakan di situ ya dia harus fatsun terhadap kaisarnya gitu. Nah ini juga harus ada fatsun itu. Karena saya melihat belum konsolidasi nih kayaknya. Ya. Saya masih melihat masih ada faksi-faksi, masih ada ingin yang siapa yang mencalonkan, dan ini belum, menurut saya pertaruhan itu Pak Erlangga itu di 2023 kuncinya. Kalau 2023 kita berhasil tidak terlalu gelap, kalau gelap mah pasti gitu ya kan. Tapi agak remang-remang dikit saja kita sudah selamat. Gitu. Ya, kalau menurut saya. Terima kasih Kang Bena. Kang Yogi, sorry. Jangan grogi. Kemudian menanggapi isu anak muda lagi nih, kalau anak muda nih, Kang Bena. Kang, kira-kira kenapa sih anak muda Kota Bandung ini harus melek politik gitu? Oke. Jawaban saya sebetulnya simpel, karena politik itu menentukan nasib kita 5 tahun ke depan. Itu yang paling sederhana ya. Sebelum berpikir jauh terkait ideologi atau politik sebagai instrumen kita untuk mencapai suatu hal yang lain, hal yang lebih besar, yang sangat sederhana yaitu politik menentukan nasib kita, nasib diri kita, nasib anak muda 5 tahun ke depan. Nah, ketika anak muda itu sudah memiliki pilihan, sudah memiliki choices gitu kan terhadap pilihannya yang memang sesuai dengan kebutuhan, needs, sesuai dengan aspirasinya, saya kira harus dari sekarang mereka menentukan pilihan. Karena saya mengambil contoh, menganalogikan lah tingkat partisipasi politik Indonesia itu sebagai negara demokrasi lumayan ya Prof ya, menengah kita di angka 60-75% lah, dibandingkan misalnya negara paman Sam Amerika Serikat yang memang selama ini dikenal sebagai kiblatnya negara demokrasi, tapi pada saat pemilihan elektoral, pemilihan presiden, pemilihan legislatifnya, senatornya, tingkat partisipasinya hanya di angka 50% loh, kurang lebih kan. Bahkan sebelum-sebelumnya pada saat Partai Republik memimpin lah, waktu saya lagi senang-senangnya perang, menginvasi Irak dan lain sebagainya, anak mudanya itu masih sangat apatis terhadap politik. Nah, angka partisipasinya di angka di bawah 50%, 37-46%. Nah, mulai ada kesadaran politik. Ternyata ketika memilih pemimpin negara kita terus-terusan perang nih. Nah, mereka akhirnya mau tidak mau memilih kan. Akhirnya muncul pada saat pemilihan Presiden Obama kalau tidak salah. Ditambah memang sosoknya, karakternya juga memang unik kan. Obama ini salah satu-satunya mungkin dalam sejarah Amerika pemimpin kulit hitam pertama yang bisa memenangkan pemilu presiden di Amerika. Begitupun di Indonesia. Artinya memang yang perlu pertajam adalah edukasi terkait kesadaran politik, terkait pentingnya partisipasi politik anak muda dalam berkontribusi, tidak hanya sebagai objek anak muda ini, kelompok milenial, generasi milenial ya kita lihat loh, banyak partai yang sekarang memiliki jargon ingin membawa semangat anak muda. Bahkan jargon partai Golkar tahun 80-an, yang muda yang berkarya sekarang dijiplak, diadopsi oleh partai-partai lain. Sementara Golkar sudah berubah, transformasi sekarang. Kita yang jelas
pengurus Golkarnya anak-anak muda. Jadi nggak usah pakai jargon lagi, Golkar sudah melaksanakan, sudah menjalankan. Tapi partai lain baru menciplak nih, yang muda yang berkarya. Ini dipakai oleh Golkar tahun 80-an pada saat generasi Z ya, X dan Z. Nah, milenial di Golkar sudah mulai bertumbuh dan berkembang lewat tadi proses kaderisasinya, lewat proses rekrutmennya yang natural diciptakan oleh para pendahulu kita, oleh para senior kita. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau kata bahasa Sunda nama Pak Gelis-gelis. Jadi ketua ini selalu men-trigger saya, memantik kita para kader-kader muda berlomba dalam kebaikan, berlomba dalam sesuatu hal yang memang memiliki kebermanfaatan, tidak hanya untuk partai Golkar tapi untuk masyarakat secara luas. Jadi tadi jika pertanyaannya seberapa penting anak muda mulai politik, ya penting banget untuk menentukan jangan jauh-jauh nasib kita 5 tahun ke depan. Dan ada satu teori ya, dalam bahasa Arab, subbanul yaum rijalul ba'd. Pemuda hari ini itu adalah pemimpin masa depan. Investasi. Berarti lebih banyak pilihan anak muda Kota Bandung Partai Golkar. Karena sudah jelas, yang lain baru jargon, kita sudah berjalan. Ini sebagai modal sosial sebetulnya, modal sosial masa depan. Oke, nah, menanggapi hal tersebut, Kang Edwin, kira-kira Partai Golkar ini seberapa siap sih menghadapi pemilu 2024 dalam pilpres, pilkada, dan pemilihan legislatif ini? Siap tidak siap, kita harus siap. Ini satu bentuk pertempuran yang tidak bisa kita hindari, ya. Dan kita harus terlibat di dalamnya dan kita harus memenangkannya. Hanya memang menurut saya kalau kita ingin menang, ini harus ada sinergitas antara yang di pusat maupun yang di daerah. Saya tadi tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Yogi, dan ini sebetulnya juga isu yang sering dibahas. Kan politik itu transaksi. Ini kompromi. Kita fatsun terhadap keputusan partai. Ya. Partai sudah memutuskan dari hasil Munas, begitu juga Rakernas, capres kita cuma satu, Pak Erlangga Hartarto. Sampai saat ini tidak berubah, ya. Dan kita akan mendukung itu. Nah, persoalannya, nah ini mungkin yang menarik ya, kan kita ini sedikit sensitif ya, tapi saya perlu sampaikan, namanya masukan-masukan ya, mudah-mudahan. Jadi satu hal yang kita tegaskan, kita dukung, kita fatsun kepada keputusan partai Pak Erlangga sebagai capres kita. Nah, yang kedua tadi, kalau memang kita ingin menang, saya pikir kita juga, terutama Pak Erlangga ya, harus keluar dari bayang-bayang Pak Jokowi. Ini saya perlu sampaikan. Kenapa? Persoalannya 2024 Pak Erlangga akan maju. Ya. Pertarungan itu ada pertarungan Pak Erlangga dan berhadapan dengan figur-figur yang lain yang mereka mungkin misalnya apalagi yang di luar pemerintahan secara tanpa tedeng aling-aling itu akan mengkritisi kebijakan-kebijakan mungkin yang dipandang katakanlah tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat. Nah, di sini memang tidak mudah, tapi saya berharap Pak Erlangga bisa melakukan itu, gitu, supaya perhatian publik juga mengarah kepada beliau. Dan saya perlu katakan, ini jujur aja, kita kan orang akademisi ya Prof ya. Secara ekonomi Indonesia sebenarnya sedang tidak baik-baik. Ditambah lagi ada COVID, pandemi. Ini luar biasa. Tapi kenapa Indonesia bisa bertahan? Boleh saya katakan salah satu sebabnya ada peran serta Pak Erlangga di sini sebagai Menteri Koordinator Ekonomi. Tapi kalau ini tidak diangkat, bagaimana? Ya. Bisa menjadi satu nilai poin plus buat beliau, gitu kan? Nah, yang ketiga, makanya kalau kita ingin menang di pusat, saya pikir prestasi-prestasi Pak Erlangga ini harus diangkat. Dan otomatis ini harus keluar dari bayang-bayang Pak Jokowi. Jangan yang bagus-bagusnya diambil orang, giliran yang jelek-jeleknya ditimpain nama kita gitu. Di member. Kita jadi member, itu nggak bagus gitu. Nah, itu barangkali saya pikir ya isu-isu di pusat yang mungkin perlu kita perbaiki. Dan juga saya paham tipikal beliau. Kan beliau ini kebetulan selain ketua umum partai, beliau ketua umum Musuh Indonesia. Iya, Bu. Saya ketua musuh Jawa Barat ya. Jadi selain beliau sebagai ketua umum saya di partai, beliau ketua umum saya di musuh. Kurang lebih saya tahu betul karakter beliau. Beliau memang orang yang tenggelam dalam pekerjaan. Ya. Bukan tipikal orang yang mencari-cari perhatian. Kalau sekarang mungkin
pencitraan gitu ya, panggung. Beliau memang tidak pernah bermain seperti itu. 10 tahun lebih beliau berada di dalam pemerintahan sekarang kan bukan tipikal beliau. Beliau bekerja dalam hening. Cuman masalahnya memang mau tidak mau dalam budaya yang ada sekarang itu kadang-kadang itu perlu ditampilkan. Ya. Nah ini menurut saya perlu lebih ditingkatkan karena apa yang tidak ada dalam diri Pak Erlangga, walaupun mungkin sebagai manusia beliau ada kekurangan pengalaman, beliau tak sebagai legislatif, sebagai bagian juga dari pemerintahan, birokrat, beliau menteri, kapasitas beliau jelas ada gitu ya. Gak usah ditanya lagi lah tentang pengalaman dan kemampuan, kompetensi yang beliau miliki. Tapi kalau nggak diangkat, bagaimana? Nah ini kan tenggelam lagi, makanya saya pikir ini harus diselesaikan. Tapi saya percaya mudah-mudahan nih kelihatannya tim yang ada di pusat akan bermain ke arah sana. Tinggal ditanya di daerah. Nah kalau di daerah, ya isu-isu daerah juga yang harus diangkat. Ya, bagaimana supaya Golkar bisa nampak terlibat peran sertanya di dalam menyelesaikan masalah-masalah kompeten. Tadi sudah disinggung oleh Prof. Kita Bandung memang berdampak akibat dari pandemi. Laju pertumbuhan ekonomi Bandung yang biasa di 5% sampai dengan 7% drop sampai minus 2%. Berarti kan betul-betul kritis ya, walaupun sekarang sudah beranjak-anjak mulai merayap lagi kayak 3%, tapi ini belum pulih sepenuhnya. Nah, saya pikir Golkar harus ada di dalam setiap langkah-langkah untuk pemulihan ekonomi ini. Walaupun memang agak sulit. Kenapa? Masalahnya wali kotanya kan bukan kader kita. Kalau eksekutif dia punya tuh ya jaringannya, dia punya kekuasaan, kewenangan untuk melakukan itu. Kalau Golkar kan tidak. Tapi dengan upaya-upaya yang kita lakukan dalam program-program yang kita lakukan, mudah-mudahan ini bisa memberikan citra bahwa Golkar juga menjadi salah satu solusi yang untuk menyelesaikan masalah yang ada di Kota Bandung. Tidak hanya masalah ekonomi, masalah sosial, budaya, termasuk juga agama, dakwah. Karena saya pikir Golkar harus menunjukkan juga identitasnya. Kalau ada yang biasa bilang Golkar itu partai tengah, tidak terlalu kanan, tidak terlalu kiri. Kalau saya lebih terbiasa menyebut bahkan Golkar ini partai agamis nasionalis agamis. Nah, itu yang perlu kita juga tunjukkan bahwa ini agamis tidak dimiliki oleh partai tertentu saja, nasionalis tidak hanya dimiliki oleh partai tertentu saja. Golkar ada di mana-mana, berada di bawah itu tentu dalam koridor-koridor yang sudah disepakati. Gitu. Menarik sih tadi saya sedikit terkecoh dengan keluar dari bayang-bayang Pak Jokowi. Nah, kita ke Kang Yogi sekarang. Seperti yang kita ketahui juga program-program utama Presiden Jokowi ini kan terkait infrastruktur, kemudian kesejahteraan sosial. Nah, kira-kira seberapa penting keberlanjutan program tersebut di pemerintahan mendatang? Apalagi kan Pak Erlangga ini juga saat ini sebagai Menko Perekonomian, kemudian juga sudah diusung oleh Partai Golkar untuk menjadi presiden. Kalau misalnya dilanjutkan dengan Pak Erlangga gimana, Pak? Ya gini, kalau Pak Erlangga itu sebetulnya kalau melanjutkan tinggal satu langkah aja gitu. Tapi benar saya tadi sepakat dengan Edwin ya, jadi harus keluar dari bayang-bayang tersebut. Karena begini, kalau beliau memang secara orang pekerja, ini kan kalau dalam politik itu ada disebut dengan dramaturgi itu tampak depan, tampak belakang. Tampak belakang memangga aja dia sebagai pekerja keras, tetapi tampak depan itu dia harus bisa membuat seorang politisi itu, misalnya gini, Pak Haji Edwin itu kan beliau, saya sering lihat nonton jadi pengamat, karena saya sering lihat klub itu kan. Nah, tapi kan ada personal branding beliau yang sebetulnya masuk. Nah, personal branding beliau itu Pak Erlangga, menurut saya, buat saya belum terlalu bagus. Tapi kebijakannya, saya apresiasi. Tapi personal branding kan harus dibedakan. Saya ngajarnya bagus, dengan saya mungkin kalau bergaul gini kurang bagus, itu kan berbeda. Nah itu jadi personal branding itu harus diperkuat. Yang saya lihat kalau Pak Haji ini misalnya, karena bukan di Golkar aja nih, jadi di komentator misalnya ya, di fighting club itu, nah itu menurut saya itu bagus, itu bagian dari branding. Nah terkait tadi bagaimana meneruskan kebijakan pendidikan itu menurut saya tidak ada persoalan, karena itu engagement antara pemerintahan yang sekarang dan di situ bergaining itu udah disebut dengan seni kemungkinan. Nah ketika seni kemungkinan itu
paling tidak kemungkinan ini ada dong yang probabilitasnya harusnya masuk. Apa? Pak Erlangga itu kan dinilai sebagai seorang teknokrat ya. Teknokrat itu dia bisa kebijakan-kebijakan yang ngerti gitu. Tapi bagaimana how to populate ini, mempopulerkan ini kurang bagus kalau menurut saya. Ini punten ya kan. Kalau menurut saya kurang bagus ya. Jadi harus mempopulerkan misalnya gini. Ibu kota negara boleh dong kita diklaim karena ada isu ekonomi di situ. Misalnya reaktivasi ekonomi sekarang Pak Jokowi mengeluarkan program apa namanya itu yang untuk UMKM gitu ya. Nah itu bisa diklaim oleh Pak. Dan itu masukkan jadi branding pribadinya. Contoh, ini salah satu menteri lah sekarang agak kecantilan juga misalnya terkait dengan salah satu kementeriannya ya, tempat kerjanya. Di mana-mana ada. Dan menurut saya kenapa segala urusan? Ya segala urusan. Jadi maksud saya Pak Erlangga ini lempeng-lempeng aja, bener saya ngelihatnya misalnya hanya melihat di pantun misalnya. Ya pantun buat saya oke lah, fine untuk membangkitkan. Tetapi banyak hal yang sebetulnya personal brandingnya harus banyak dikeluarkan. Dan personal branding ini tadi dikaitkan dengan kebijakan-kebijakan beliau karena belum ada engagement ke situ. Misalnya ibu kota negara misalnya, ibu kota Nusantara ya, itu bisa klaim bahwa itu adalah bagian juga Golkar karena Golkar yang bersepakat juga kan untuk ibu kota negara. Kita lanjutkan, walaupun itu ada di bayang-bayang Pak Jokowi, tapi itu bisa diklaim. Kalau Menko ekonomi perekonomiannya tidak mengizinkan kan ya mungkin tidak akan jalan. Dan Golkar di dewannya juga di legislatif tidak mengizinkan mungkin tidak akan berjalan. Jadi ini sinergis. Kalau beliau sebagai seorang teknokrat saya memberikan acungan jempol. Tapi pun sebagai seorang politisi saya belum melihat itu. Ya saya belum tadi kan. Tapi menanggapi hasil survei CSIS kemarin kalau Partai Golkar populer di kalangan anak muda, sepakat nggak? Itu sepakat. Saya sepakat karena kenapa? Golkar itu bertransformasi. Saya masih ingat zaman saya masih. Tapi ada peran Pak Erlangga. Nah, itu ada peran Pak Erlangga. Tapi kan itu sebagai Golkarnya. Tapi kalau menanyakan Pak Erlangga sebagai personal pilpres untuk presiden, saya pikir ini belum muncul. Dan saya pikir ini mungkin untuk posisi bargaining ke depan ya. Nah, mungkin nanti siapa calonnya saya nggak tahu ya. Jadi PR mungkin bukan Pak Erlangga gitu ya. Nah ini bagian branding karena ini attachment jadi saling menempel antara satu dengan yang lain. Nah ada juga yang harus diperhatikan di dalam Golkar itu adalah Golkar itu adalah partai lama yang lama berkuasa dulu 32 tahun dan kemudian sekarang juga masih ada. Bagaimana tadi peperangan daratnya? Karena masih ada generasi X kita itu. Ya misalnya beberapa orang tua kita itu masih menganggap Golkar itu adalah partai Orde Baru. Yang misalnya muncul tagline misalnya apa? Enak zaman kuto. Nah ini enak zaman kuto itu adalah investasi sosial sebetulnya itu Golkar dan harus dimanfaatkan itu. Jadi jangan sampai justru diambil oleh partai-partai lain. Yang menurut saya sisi itu mereka diraih juga oleh kebijakan-kebijakan ekonomi. Nah yang keempat, ini yang harus difikirkan oleh Golkar bukan hanya anak muda. Kita itu akan mengalami disebutnya dengan usia tua yang akan makin membanyak. Jangan sampai seperti Singapura, usia tuanya tidak di-manage. Kan sebagaimanapun kita harus memuliakan orang tua kita ya. Nah ini yang menurut saya Golkar belum tergarap buat saya. Mereka memang segmen mudanya banyak, bagus. Tapi segmen yang senior citizens kita itu akan meningkat juga di 2030 itu ya. Itu akan meningkat. Bagaimana memanage itu? Usia manula itu akan banyak. Dan mereka boleh nyoblos juga kan? Nah, ketika nyoblos itu pastikan dia Golkar. Karena dia usianya di generasi X dan di generasi baby boomer. Nah, generasi ini yang harus di-maintain juga oleh Golkar. Jadi bagaimana mendelivery kebijakan-kebijakannya Pak Erlangga itu untuk yang usia yang tadi generasi X ini. Kita harus maintain juga. Dan ini banyak pemilihnya. Yang terstigma dulu kan zaman Orde Baru. Kita manfaatkan semua sisi itu harus dimanfaatkan, bukan hanya target grupnya anak muda aja. Anak muda oke lah, investasi modal sosial untuk di masa depan. Tetapi modal awal kita, ini kalau usaha itu kan ada modal awalnya, ini harus tetap di-maintain. Dan itu saya melihat itu justru sekarang semua fokus ke pemuda. Tapi harus di-maintain juga nih manula-manula. Mohon maaf ya, kalau misalnya Teh Fadira misalnya main ke panti Reda gitu ya. Pasti mereka rata-rata milihnya Golkar. Itu bagaimana memanage itu? Istilah kita Prof, maaf dipotong, suara tradisional. Nah, suara tradisional itu harus ada gitu. Suara tradisional sih. Betul. Jadi jangan sampai malah diambil lagi oleh partai yang dulu zaman baru ada gitu. Berarti jadi PR buat partai Golkar. Ada maksudnya dari sini. Oke.
masih ingin membahas seputaran anak muda kan? Ke Kang Ben. Nah, bagaimana Kang tanggapannya terkait hasil survei CSIS kemarin yang Partai Golkar populer di kalangan anak? Oke. Itu berarti kan fakta membuktikan bahwa Partai Golkar yang tadi seperti disampaikan oleh Prof, kita adalah salah satu partai tertua dan selalu 3 besar nasional, tidak pernah keempat kita ya, selalu 3 besar. Pertama, kedua, ketiga, sekarang kedua di legislatif. Artinya membuktikan bahwa Partai Golkar berhasil bertransformasi menjadi partai yang modern dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Karena mungkin ada perbedaan pada saat dulu zaman Orde Baru, Indonesia masih zaman patriarki gitu. Dalam sebuah keluarga yang menentukan itu dalam memilih sebuah pilihan politik biasanya seorang ayah. Lalu ke medio tahun 2000-an, the power of emak-emak, ibu-ibu sangat dominan ketika ada diskursus atau diskusi dalam sebuah keluarga dalam menentukan pilihan politik. Nah, pada era sekarang ini ada digitalisasi, ada perkembangan disrupsi digital. Seorang anak ini berperan sangat tinggi karena tadi generasi milenial, generasi Z itu kan sangat melek terhadap perkembangan informasi digital. Artinya bisa memberikan pengaruh, bisa memberikan pilihan-pilihan rasional tentunya, karena kita generasi milenial dianggap sebagai kelompok yang paling rasional gitu kan dalam menentukan sebuah pilihan. Diriset dulu, kita dicari dulu kebenarannya dan lain sebagainya. Nah, artinya anak muda ketika memahami sebuah pengertian politik dalam definisi luas dan melihat Partai Golkar ini sangat populer di anak muda, artinya ada keberhasilan dari Pak Erlangga Hartarto, walaupun mungkin tadi seperti disampaikan oleh senior-senior saya, personal branding dirinya sendiri itu perlu ditingkatkan. Tapi dalam membuat sebuah kebijakan itu cukup dirasakan oleh anak muda. Salah satunya mungkin Undang-Undang Cipta Kerja ya, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Kalau disingkat ya enak ya Prof ya, Undang-Undang Cilaka, itu jangan disingkat, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Dan Pak Erlangga selaku Menko Perekonomian juga ditunjuk oleh Pak Presiden sebagai ketua tim pemulihan ekonomi pasca Covid ya, PKN KPC PKN KPC pemulihan ekonomi nasional, artinya berhasil. Indonesia mungkin bisa lolos ya Prof dari resesi, dan menurut para pengamat 2023 Indonesia salah satu negara yang bisa bertahan dari ancaman resesi global dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di 5,2% lah kalau saya tidak salah. Nah, ini artinya keberhasilan Pak Erlangga selaku Menko Perekonomian dan selaku Ketua Umum Partai Golkar yang tentunya dirasakan oleh anak-anak muda bahwa kebijakan-kebijakan beliau yang komprehensif bisa dirasakan dalam masa pemulihan ekonomi pasca Covid. Begitu. Oke, saya mau ke pertanyaan pamungkas ini. Pertanyaan terakhir untuk semuanya. Kak Kevin, kira-kira sosok seperti apa yang tepat untuk mendampingi Pak Erlangga? Kalau boleh disebut nama nih, kira-kira siapa? Kalau buat saya sosok siapapun yang penting menang. Tapi tentu saja ini kan kita nggak boleh main-main ya. Karena pengalaman tahun 2019, tahun 2014 ataupun tahun-tahun sebelumnya itu membuktikan salah pasangan juga akibatnya bisa fatal. Saya dalam satu sisi percaya kepada Pak Erlangga sendiri maupun juga DPP Partai Golkar ya, untuk memutuskan siapa yang akan ditunjuk atau dipilih menjadi pendamping. Tetapi saya juga ingin menyampaikan satu hal yang mungkin lebih mendasar gitu. Bahwa tujuan kita ini kan semata-mata bukan hanya menang, tapi bagaimana bisa mengedukasi masyarakat, rakyat Indonesia, bagaimana supaya kita memahami bahwa nilai-nilai kebaikan itu lebih utama daripada hasil, tapi proses itu juga harus kita perhatikan. Saya sangat berharap nanti figur Pak Erlangga adalah figur yang baik ya, yang bisa dijadikan juga sebagai suri tauladan dalam berbagai aspek ya, sosok yang agamis ya. Tapi dia juga negarawan, nasionalis, cerdas, berkualitas. Dan saya kira ini adalah standar-standar yang harus kita terapkan. Susah saya kalau misalnya ngomong nanti menterinya lebih pintar daripada presidennya gimana? Itu fakta.
Ya, kita harus ngomong sebetulnya ya yang pintar menteri-menterinya. Kayak Pak Erlangga sekarang berarti ya. Kan kita berharap punya, kita lihatlah di masa lalu Bung Karno seperti apa kualitasnya, Pak Harto seperti apa kualitasnya. Mereka diakui pemimpin-pemimpin besar, terlepas dari segala kekurangan mereka sebagai manusia. Ya, pasti ada kekurangan, tapi dunia mengakui mereka ini pemimpin besar. Pak Habibie seperti apa kualitasnya, nggak usah ngomong, kita tahu gitu. Nah, makin kesini kita juga ingin lihat 2024 kembali lagi. Ini negara besar, kita ini negara besar, penduduknya juga besar, luas negaranya juga besar. Ya sosoknya juga jangan yang biasa-biasa, ya, harus yang berkualitas, yang spesial. Gitu. Saya serahkan kepada Pak Erlangga, dan saya berharap nanti yang maju ya tetap kader terbaik Golkar. Sekarang ini ada isu-isu yang berkembang, ini menarik juga nih. KIB akan direntalkan kepada saya sampaikan di sini, kalau kami kader di daerah yang apalah yang saya bicara, tapi kan saya harus menyampaikan, kita berharap bahwa nanti yang maju tetap kader terbaik dari Golkar. Ya. Jangan direntalkan kepada sosok lain dari luar Golkar itu sendiri yang ibaratnya mereka kan juga nggak pernah berjuang bersama-sama dengan partai gitu. Nah, ini harapan kita. Kalau masalah wakil monggo, ya. Tapi capresnya tetap ada di. Dan jangan sampai gini maksudnya. Kita maju, baik capresnya, cawapresnya, bukan orang Golkar gitu. Nah, ini kan kita kan berat ya, Prof ya. Ini akan mempengaruhi juga semangat kita di dalam berjuang. Saya kira itu mungkin pada kita. Ya, terima kasih Kang. Kalau untuk pandangan anak muda nih, sosok seperti apa yang bisa mendampingi Pak Erlangga? Oke, terima kasih. Sepakat tadi seperti yang disampaikan oleh Kang Haji Edwin terkait dinamika sekarang dalam internal Partai Golkar dalam memilih nanti keputusan untuk menghadapi Pilpres 2024. Sama seperti Kang Haji Edwin, harapannya memang Pak Ketua Umum Pak Erlangga dapat maju konsisten dan didukung oleh seluruh elemen lapisan keluarga besar Golkar untuk bersama-sama memenangkan beliau dan memilih wakilnya, calon wakil presiden yang memang memiliki kompetensi lah. Selain itu juga bisa mendongkrak popularitas dan bisa bersaing dengan calon-calon lain yang memang diusung oleh partai-partai lain. Tapi saya memiliki pemahaman bahwasannya partai politik di Indonesia adalah satu-satunya instrumen untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Nah, kita lihat sekarang oligarki luar biasa menggerogoti lah demokrasi Indonesia yang luar biasa karena mereka punya duit, popularitas itu bisa ngebegal tadi kalau kata Kang Haji Edwin, bisa merental kan. Nah, saya harapkan memang partai politik itu menjadi salah satu instrumen, salah satu wahana wadah untuk mencetak kader-kader negarawan, kader-kader pemimpin bangsa. Satu-satunya organisasi mungkin ya di Indonesia yang bisa mencetak presiden harus partai politik. Kalau misalnya kita melihat ada dari samping itu tadi saya sampaikan oligarki yang membegal demokrasi, merebut, tapi dia tidak mengurus partai, tidak mengurus masyarakat, mau bagaimana demokrasi kita ke depan? Artinya kalau mereka ingin menjadi pemimpin di Indonesia, ingin menjadi presiden, ingin menjadi wakil presiden, yang urus partai, urus masyarakat gitu, masuk ke dalam sistem politik di Indonesia sehingga dia paham betul apa yang memang menjadi kebutuhan-kebutuhan di masyarakat, apa yang menjadi aspirasi-aspirasi di masyarakat, dan seperti apa mekanisme di partai politik. Itu kan partai politik punya sistem dan mekanisme masing-masing. Tapi saya harap yang menjadi maju di Pilpres 2024 dan mendampingi Pak Erlangga adalah kader partai politik juga, supaya mereka juga memahami betul apa yang memang menjadi kebutuhan di masyarakat. Terima kasih Kang. Menarik ini ya, tapi nggak ada yang mau nge-spill ini. Siapa yang cocok gitu. Kalau menanggapinya? Ya, kalau menurut saya gini, Pak Erlangga itu kan tipikal yang teknokrat lah sebetulnya. Beliau itu kan dia menjalankan fungsi-fungsi teknokrasinya bagus. Nah, perlu didampingi oleh orang yang kalau dulu saya waktu mau nikah itu kan saya buat kriteria kayak gitu. Saya punya istri kayak gini. Tapi sesuai kenyataan kan ternyata waduh saya kerjanya cuma jadi dosen, gajinya cuma segini. Kalau jadi pengusaha mungkin beda cerita tuh dapat istrinya. Terus kemudian harus cari yang tinggi dan sebagainya lah. Nah, kriteria-kriteria itu sama dengan kita memilih pasangan, capres ataupun cawapres. Nah, menurut saya tadi satu harus ada komunikasi politik yang baik. Pak Jokowi, walau bagaimanapun beliau kekurangan beliau banyak, tetapi komunikasi politiknya bagus dengan beberapa partai. Buktinya hampir 70%, 80% sekarang ya, di legislatif.
bahkan di daerah itu bertambah. Itu karena komunikasi politik yang baik. Karena nanti Pak Erlangga itu kalau misalnya jadi capres, dia harus bisa merangkum bukan orang Golkar aja. Kalau Golkar udah pasti jadi partainya. Tapi bagaimana dia mengkomunikasi politiknya dengan partai-partai pendukung dia. Nah, itu oleh karena itu baik jadi cawapresnya atau capresnya harus punya ini komunikasi politik yang baik. Contoh sekarang kita di pemerintah Pak Jokowi itu komunikasi politik yang bagus itu justru ada di menterinya, salah satu Menko-nya ya. Yaitu komunikasi politiknya bagus. Kalau nggak ikut gua, lu lawan gua. Itu kan bentuknya gitu ya. Kalau kan juga saya, ya kalau bukan lawan saya, kalau bukan lawan saya, bukan kawan saya, berarti Anda lawan saya. Nah itu positioning seperti itu, komunikasi politik itu penting. Kenapa? Karena komunikasi politik itu nanti melahirkan kebijakan-kebijakan. Saya sebagai pakar kebijakan melihat memuluskan kebijakan di Indonesia itu tidak semudah membalikan telapak tangan karena perlu negosiasi yang cukup banyak. Misalnya contoh Ibu Kota Nusantara misalnya, sekarang sudah jadi undang-undang. Siapa tahu nanti presiden berikutnya mungkin cawapresnya nggak mau nih. Nah ini kan melahirkan itu penting. Nah ada berbagai macam kriteria juga misalnya di beberapa partai politik itu pun para pemimpinnya itu kan sudah mulai cenderung tua. Dan partai ini sudah mulai menua, sudah melahirkan generasi berikutnya yang akan memimpin. Generasi ini juga sama, kan dulu pertarungannya generasi baby boomers tuh, sekarang udah mulai nih di generasi dan generasi Z. Nah ini juga harus mulai berkomunikasi dengan anak-anak muda ini gimana. Nah Golkar juga nanti harus masuk, Pak Erlangga harus masuk bagaimana ke segmen-segmen ini. Nah saya lihat ini belum digarap justru oleh Pak Erlangga. Nah, oleh karena itu sebetulnya kriteria pemimpin muda itu sekarang sudah mulai ada nih. Kemarin misalnya Pak Anies di launching oleh Nasdem ya. Nasdem. Ada juga Pak AHY juga melalui Demokrat. Terus apalagi sama dan banyak ya. Dan itu rata-rata adalah pemimpin muda next generation. Saya sebutnya 2.0. Kenapa 2.0? Biasanya PDIP melahirkan Bu Puan, itu PDIP 2.0. Karena Tokopedo itu generasi next generation. Demokrat dia melahirkan ya walaupun politiknya dinasti tapi itu disebutnya 2.0 lah. Nggak akan jauh kebijakannya. Nah Pak Erlangga harus buat tadi adaptasi dengan generasi mereka ini. Karena mereka ini yang punya partai-partai besar. Gitu. Nah misalnya juga ada pemimpin yang independen. Pemimpin independen misalnya kita sebut Pak Ridwan Kamil, ada Pak Ganjar, nggak tahu masih di PDIP atau enggak. Terus misalnya siapa? Sampai saat itu baru masih di PDIP ya. Misalnya pemimpin misalnya ada siapa banyak lah. Dan ini juga harus kita maintain. Seperti apa komunikasi politik dengan mereka? Karena sekali lagi kalau menurut saya Golkar itu harus justru menjadi penyambung semua ini. Karena mereka sudah branding kan sebagai generasi partai generasi muda. Ini kita angkut nih yang next 2.0 ini pemimpin independennya baik apa tadi misalnya Pak Ridwan Kamil atau misalnya di partainya ada Pak AHY, ada Mbak Puan gitu ya, ada siapa dan itu menurut saya jadi calon-calon pendampingnya Pak Erlangga. Dan anak komunikasi politik dengan yang seniornya dengan kejunior pasti beda tuh kayak Edwin. Nah ini juga harus dilihat kriteria tersebut. Pendamping ini dia harus jangan sampai menterinya justru nanti jadi komunikasi politik. Kalau sekarang kan ada presiden dan wakil presiden gitu ya. Ini kan ada Menko lain yang lebih kuat dan saya pikir ini Menko ini justru mengatur komunikasi politik. Seharusnya nanti ada di Wapres atau di presiden yang mengkomunikasikan politik ini. Karena sekali lagi ketika sudah jadi pasangan itu kan harus sejalan gitu ya. Jangan hanya jadi untuk meningkatkan popularitas aja nih perlu Wapres ini. Tapi setelah jadi di eksekutif malah tidak berhasil apa-apa gitu. Jadi nggak mau di-spill juga nih kan? Kalau tadi udah nama-nama, itu kriterianya. Kriteria tinggal Pak Erlangga nanti berarti. Nah itu. Nah, ke Kang Edwin kan closing statement nih untuk diskusi kita hari ini. Mungkin yang singkat ini. Silahkan Kang. Iya, saya kira closing statement-nya dari yang lainnya juga ya. Intinya begini, hidup ini kan singkat ya. Kita tidak tahu berapa lama juga kita hidup di dunia ini, jadi kita jadikan hidup ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi diri kita, bagi keluarga, dan terutama juga bagi kepentingan bangsa dan negara. Ya, karena itu saya mengajak seluruh masyarakat
Bandung, bahkan juga Indonesia secara umum, kita harus memahami bahwa tujuan yang sebenarnya ini adalah akhirat. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini, termasuk juga dalam dunia politik yang kita lakukan, pada akhirnya adalah sebagai bekal menuju akhirat. Mudah-mudahan dengan demikian nanti politik yang kita lakukan adalah politik yang bermartabat, politik yang berkelas, politik yang berkualitas, dan tidak jauh dari tuntunan agama. Jangan lupakan bahwa Indonesia ini kan adalah negara yang berdasarkan atas kepada ketuhanan yang Maha Esa. Kadang-kadang ini tidak disadari, bahkan dalam prakteknya para praktisi-praktisi politik itu selalu berbicara bahwa politik adalah meraih kekuasaan. Iya, memang politik adalah untuk meraih kekuasaan, tapi tujuan meraih kekuasaan itu apa? Nah, ini tidak boleh dilupakan. Mudah-mudahan dengan demikian politik kita menjadi politik yang mendatangkan keberkahan, berkah untuk di dunia dan berkah juga untuk kehidupan kita di akhirat. Itu saja. Kang Yogi gimana Kang? Kalau buat saya, Golkar masih banyak PR. Oke. Ya, perjalanan masih panjang 2024. Saya pikir saatnya memberikan berbagai macam kebijakan politik yang harus populis. Dan ketika populis itu mungkin sudah mulai sekarang, tetapi harus diperkuat lagi. Nah, kemudian juga Pak Erlangga, saya pikir tadi dalam menentukan kriteria yang pasti Golkar harus tetap solid. Jangan sampai nanti tiba-tiba calon pendampingnya atau Pak Erlangga tidak jadi, tiba-tiba Golkar pecah. Karena saya pikir turbulensi Golkar itu, mereka itu partai matang gitu ya. Turbulensinya banyak gitu ya. Mereka sudah mengalami uji cobanya udah banyak gitu ya. Golkarnya ada 2 kubu. Terus kemudian juga pemimpinnya sempat ada yang terkena kasus dan sebagainya. Mereka itu partai yang sudah mati. Harusnya lebih major lagi ke depan di 2024. Mudah-mudahan terkonsolidasi ya ke depannya, bukan malah pecah. Karena sekali lagi kita belum tahu, tadi kalau katakan Edwin ke depan itu kan kita nggak tahu jalan Allah itu seperti apa. Tapi paling tidak Golkarnya harus solid, malah lebih kuat lagi. Jadi jangan sampai mereka kembali lagi ke zaman dulu setelah Orde Baru tuh. Golkar pecah, Golkar justru tidak disenangi oleh berbagai macam stakeholder gitu. Ini harus diperkuat. Bahkan saya pikir dalam konteks Indonesia kita harus memperkuat lagi. Mengambil lagi, ya kalau saya lihat di konteks Jawa Barat ini kan banyak nih. Golkar tuh banyak lepasnya. Saya lihat kemarin juga Golkar di Kota Bandung banyak lepas. Itu saja harus dibuktikan kalau menurut saya. Jika ingin tadi misalnya begini, harus ada target tuh. Sekarang berapa kali ini? Kita 6 saat ini. Targetnya 20. Nah, itu 10 kan? Nah, itu kan harus ada target seperti itu. Misalnya Jawa Barat contohnya, saya ngeliat banyak juga yang lulus kemarin tuh, banyak yang hilang tuh. Nah, itu harus menjadi target lagi, baru nanti ke tingkat nasional. Jadi saya pikir ini tidak bisa selesai di level pusat, tapi level sampai kalau di kecamatan, DPC ya? Kecamatan, nanti kecamatan, PK. Di pengurus kecamatan, itu tuh harus terinternalisasi, tersosialisasikan. Presidennya Pak Erlangga, partainya Golkar, itu solid. Nah, karena mensolid orang itu kan susah diatur untuk solid tuh ya. Nah, ini yang memang konsolidasi ini sangat penting. Kang Bena gimana? Oke, sebagai kader muda Golkar, mungkin saya mengajak dan menghimbau seluruh generasi muda Golkar di Indonesia untuk bersatu padu, kita menjaga soliditas menjelang pemilu 2024 supaya Golkar menang, rakyat sejahtera. Pak Erlangga Presiden, Pak Haji Edwin oleh Kota Bandung. Jadi kita mengajak soliditas, kita merupakan partai yang besar, kita memiliki resources yang luar biasa, infrastruktur partai yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita meningkatkan konfidensi, kepercayaan diri bahwa kader Golkar siap kembali memimpin di 2024. Gitu. Terima kasih Kang Bena, Kang Edwin, Kang Yogi. Semoga Partai Golkar bisa terus berjaya. Pak Erlangga bisa jadi presiden. Banyak PR nih untuk Partai Golkar, dan semoga kita semua bisa membantu dan memberi masukan ya. Mungkin itu saja teman-teman untuk diskusi hari ini. Semoga diskusi hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.